Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus lagi. Subbab yang akan kita pelajari adalah bab 7.2, yaitu integral parsial. Di bab 7.1 kemarin kita sudah mempelajari 17 bentuk umum ya, 17 bentuk umum, bentuk yang sederhana yang kalau kita nemu soal kita tinggal cari yang paling cocok dengan 17 bentuk baku atau bentuk sederhana tersebut, lalu kita tinggal pakai formulanya, jadi selesai. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang agak berbeda dari yang kemarin, yang aturan integral dasar itu, yaitu integral parsial. Ya iyalah, pastinya berbeda ya, kalau sama ngapain subbabnya berbeda. Oke, sebenarnya apa sih hubungan ini dengan aturan integral dasar kemarin? Pengantarnya begini. Jika pengintegralan menggunakan metode substitusi yang kemarin itu gagal, maka coba deh kira-kira kalau kita menggunakan substitusi ganda gimana ya. Jadi yang substitusi yang sederhana kemarin gagal, ada alternatif lain, yaitu kita menggunakan substitusi ganda. Atau metode substitusi ganda ini seringkali disebut sebagai metode integral parsial. Itu adalah nama lainnya. Jadi kalau ada yang bilang substitusi ganda, itu maksudnya adalah integral parsial. Metode integrasi ini mengacu pada integrasi dari rumus turunan perkalian dari dua fungsi. Jadi turunan dari dua fungsi, kalau saya punya dua fungsi ya, si U itu adalah suatu fungsi terhadap X, si V itu adalah suatu fungsi terhadap X. Ya bosan ya FG, sekarang UV lah, masa F dan G terus ya, sekarang U dan V lah. Misal U adalah suatu fungsi terhadap X, begitu juga dengan V, maka turunan terhadap X dari si UX tadi atau si U gitu ya, dikali VX adalah, kalau kita ingatnya ini F ini G, kan berarti FG aksen ditambah GF aksen kan gitu ya, atau dibalik apa-apa karena penjumlahan. Ini dia sama dengan UX dikali V aksen X ditambah VX dikali U aksen X, seperti ini. Atau kalau kita tuliskan si ini, saya pindah ruas ya, si UX dikali V aksen X itu sebenarnya dia adalah DX dari UX dikali VX dikurangi V aksen X dikali kok V aksen, kan V nya sudah ada di situ, VX U aksen X. Begini, kalau dua orang ini kita integralkan jadi siapa kira-kira? Dia menjadi UX V aksen X, gini ya, DX sama dengan ini. Kalau saya integralkan terhadap X, kan integral dari semua ini, karena integral punya sifat linear, maka itu sama dengan integral dari masing-masing. Integral dari si ini dia adalah ya UX VX toh. Oke, terus kemudian saya kurangi dengan integralnya ini, integral dari si VX dikali U aksen X dx. Nah, karena dv, saya tulis sini aja, dv itu kan V aksen X ini ya, dx, ada dx nya. Dari mana? dv per dx sama dengan V aksen X. V aksen tadi maksud saya adalah turunan V terhadap X. Jadi bisa dong saya tulis begini, di sisi lain du itu berarti ya U aksen X dx, begini. Sehingga persamaan tersebut ya menjadi integral dari U dv ya, karena ini adalah dv. U itu masuknya adalah UX ya, biar ringkasnya saya nulis begini aja. Itu sama dengan UV, maksudnya UX VX dikurangi
integral dari V, karena ini tadi adalah DU ya dari sini, maka dia adalah begini. Oke, lebih cakepnya tulisnya adalah begini ya, hapus saja. Integral dari U dV adalah UV dikurangi integral dari V du. Itu untuk integral tak tentu. Bagaimana dengan integral tentunya? Sama saja, tinggal ngasih batas atas, batas bawah, pakai warna kuning. Batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas. Dan yang harus diwaspadai adalah ini. Karena ini tadi diintegralkan ya, sebenarnya ini turunan, terus kemudian diintegralkan. Kalau diintegralkan, integralnya integral tentu, ya pasti ada batas bawah, batas atas. Jadi si UV ini, UX, VX ini, dia ya harus disubstitusikan. Untuk batas atasnya sekian, batas bawahnya ini gitu, pakai teorema fundamental kalkulus yang kedua. Oke, jadi ini adalah formula yang mungkin akan sering kita temui sampai kapan? Sampai S3 kalau waktu kita menghitung integral. Jadi yang atas adalah formula untuk integral parsial, untuk integral tak tentu, yang bawah untuk integral tentu. Langsung contoh. Oke, ini ya, perhatikan. Jadi UDV, UV, VDU. Sudah, tidak tahu bagaimana cara kalian menghafalkan yang lebih enak. Langsung kita contoh, langsung perang tanding. Contoh yang pertama, tentukan integral tak tentu dari X dikali cos X dx. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan berusaha menulis X cos X itu ya, dx, itu ada dx-nya, itu sebagai UDV. Salah satu kemungkinannya apa? Salah satu kemungkinannya ya kita misalkan dia adalah U, dia adalah dv gitu. Sehingga ini salah satu kemungkinan. Ada kemungkinan lain. Kalau mau kemungkinan lain silahkan dicoba nanti ya, kira-kira hasilnya gimana. Jadi saya misalkan U adalah X, berarti siapa DU? DX ya. Terus tadi saya mau memisalkan sisanya adalah si DV. Jadi kalau yang ini adalah U, maka yang ini DV. DV-nya adalah cos X, berarti V-nya adalah sin X gitu ya. Salah satu yang memenuhi adalah sin X. Di sini konstanta kita buang saja. Jadi bukan sin X ditambah C, tapi kita ambil yang sin X saja. Itu yang jauh lebih mudah dan sesuai dengan kaidah. Oke, jadi kita sudah dapat siapa U, siapa DV. Kita sudah dapat siapa V, siapa DU. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan formulanya integral parsial. Jadi ganti tinta dulu. UDV adalah UV ya, dikali integral dari V DU. Nah, jadi yang ini sama dengan yang itu. Terus X dikali sin X, ini kan integral dari sin X adalah min cos X, min dikali min adalah plus, sehingga jadi hasilnya adalah ini. Sehingga integral dari X cos X dx adalah X kali sin X ditambah cos X ditambah C, karena integral tak tentu ya. Sudah, begitu aja ya. Oke, di percobaan tadi kita langsung berhasil menemukan jawabannya gitu ya. Kita tiba-tiba terinspirasi bahwa U-nya adalah X ya. Terus kemudian dv-nya adalah cos X dx. Ya. Loh, ini tadi ada yang kurang. Ini harusnya cos X dx ya. dv-nya adalah cos X dx. Oke. Bagaimana? Apakah setiap soal kita pasti akan terinspirasi untuk menuju ke jalan yang benar gitu? Belum tentu ya. Boleh jadi kondisinya nggak memungkinkan, tiba-tiba kita mikirnya jadi nggak sejernih yang sekarang gitu ya. Mungkin kualat sama orang tua atau gimana, tiba-tiba salah milih U, kan bisa saja ya. Boleh jadi kemungkinannya saya memilih, kalau ini kan bisa saja saya tulis sebagai integral dari cos X dikali X gitu ya. Terus kemudian dx, jadi ini saya jadikan U, ini saya jadikan
dv kan bisa saja, wong ini diputar-putar kan harusnya bisa. Jadi saya memilih U-nya adalah cos X, artinya DU-nya adalah min sin X. Terus saya memilih dv-nya adalah x dx, berarti v-nya adalah x kuadrat per 2 atau setengah x kuadrat. Oke, kita lanjut. Kita tulis ulang soalnya menjadi ini. Jadi integral dari, jadi kita nulis x-nya saya taruh di sini ya. Di sini adalah U, di sini adalah dv. Ini sama dengan UV dikurangi integral dari V. V-nya adalah ini, ininya DU. Oke, terus gimana kelanjutannya? Ya gara-gara mungkin pikirannya kurang jernih ya, karena kualat atau apa tadi ya ceritanya, entah yang melatar belakangnya apa ya. Waktu kita memilih U-nya adalah cos X dan dv-nya adalah x dx, ternyata masa depan nggak cerah ya, masa depan suram. Hasil integrasi di sini itu lebih rumit daripada di sini. Wong di sini cuman integral dari cos X dx gitu ya. Cos X kali X dx. Lah yang kanan itu lebih rumit kayak begitu. Maksudnya di sininya loh, itu ini kan lebih rumit lagi daripada yang di sini. Nah, kalau ada tanda-tanda kayak gitu sudah masa depan suram kayak berarti pilih U yang lain. Nah, nggak perlu istikharah juga, tinggal kalau yang itu nggak mungkin berarti yang satunya kan gitu. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata kita harus bijaksana dalam memilih mana yang menjadi U, mana yang menjadi dv. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi keterangannya. Oke, sekarang contoh 2. Bermodalkan dari pengalaman agak pahit di contoh yang pertama tadi, andaikan kalian memilih yang kanan ya, yang salah pilih tadi, kita harus agak lebih hati-hati dalam memilih siapa yang akan menjadi U, siapa yang akan menjadi dv di contoh-contoh selanjutnya. Ln x dx. Yang cocok U-nya adalah ln x, artinya DU-nya adalah super X dx, dv-nya adalah si dx, sehingga bisa kita ambil V-nya adalah X, dan kita tulis ulang soalnya menjadi ini, karena dia integral tentu maka ada ininya ya, ada batas atas dan batas bawahnya ini, sehingga integral dari 1 sampai 2 dari U dv adalah UV adalah UV, V-nya si X ya, si U-nya si ln X atau VU, UV dengan VU sama, dikurangi integral dari V DU. DU-nya tadi adalah ini, DU-nya adalah ini. Siapakah X dikali 1/X? Dia sama dengan 1 ya. Saya harap dari sini ke sini tidak perlu kita bahas karena mudah saja ya, tinggal mensubstitusikan menurut sifat atau aturan atau teorema fundamental kalkulus yang kedua ya. Nah, kemudian ini dari sini integral dari 1 dx adalah X, sehingga terus kemudian X saya masukkan dia 2 1, jadi begini X gini ya, ini 1 ini 2 sama dengan 1, jadinya ke sini nilainya adalah 2 ln 2 dikurangi 1. Atau kalau kita tuliskan kira-kira 0,386 kalau kita tuliskan secara dalam bentuk desimalnya. Oke, selanjutnya contoh. Nah, bagaimana dengan ini? Integral dari arcsin X dx. Kita misalkan U-nya adalah arcsin X atau sin inverse X, sehingga DU-nya adalah itu. Dari mana? Itu sudah kita bahas dulu di turunan inverse fungsi trigonometri di bab 6. Jadi kalau lupa silakan tengok lagi ya. Dan dv-nya adalah dx, artinya kita ambil v-nya adalah si X. Kita tulis ulang soalnya ini menjadi seperti ini. Jadi VU integral dari yang di sini tadi ada, ini sebenarnya X dx ya, ini X-nya ada di sini, X dx integral dari VDU. Oke, yang ini
tetap, kan, tetap. Terus kemudian integral dari ini adalah kalau ribet tulis saja akar 1 dikurangi x kuadrat menjadi 1 dikurangi x kuadrat dipangkatkan min setengah, minnya karena dia seper. Jadi 1 dikurangi x kuadrat pangkat min setengah dikali x dx. Di sini ini ada lambang integral. Oke, ini kalian selesaikan secara terpisah menggunakan cara-cara yang sudah ada di bab sebelumnya ya. Kita misalkan saja, kita misalkan dia U gitu ya. Misalkan U adalah 1 min x kuadrat, maka du sama dengan min 2x dx, kan begitu. Kemudian kalau sudah begini kita tuliskan dia sebagai integral dari U pangkat min x min U pangkat min setengah, kok x dari mana ini? U pangkat min setengah karena U nya adalah 1 dikurangi x kuadrat dikali dengan du. Du nya adalah min 2x dx ya, padahal di sini yang modalnya kita cuman x dikali dx saja, kurang min 2. Ya sudah, min 2 nya ditaruh saja di sini, min 2, tetapi ya harus dikali dengan min setengah juga ya, dikali dengan min setengah biar nggak ngubah soal. Min setengahnya ditaruh di depan, min setengah ini, terus kemudian jadi karena dia ini negatif maka jadi positif, min setengah dikali ini semua. Oke, jadi dari mana ini, dari sini kok tiba-tiba ini? Proses yang dari sini itu kalian proses seperti di 7.1 ya, dianggap sudah bisa. Kalau belum bisa ya diulang lagi di 7.1-nya gitu. Nah, langkahnya begitu ya. Kemudian jadilah dia seperti ini, diintegralkan biasa jadi seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan, kalau kita tulis ulang dalam bentuk pangkat, akar pangkat maksud saya, dia menjadi seperti itu. X sin x ditambah akar dari 1 min x kuadrat ditambah c. Itu adalah jawaban untuk contoh yang ketiga. Contoh lagi, sekarang integral tentu. Di sini ada t pangkat 6 ln t dt. Jadi kita boleh jadi kalian nanti akan seperti contoh yang awal tadi ya, salah milih. Jadi dianggap ini adalah U-nya, ini adalah dv-nya. Ternyata masa depan kurang cerah gitu. Kemudian mengganti, ini saya tulis ulang menjadi ln t dikali t pangkat 6 dt gitu. Sehingga ini yang saya contohkan di sini biar nggak terlalu panjang videonya gitu ya. Yang masa depan cerah yang saya contohkan. Boleh jadi nanti kalian dalam prosesnya ini agak berdarah-darah juga, nggak langsung benar begini ya. Kecuali hatinya bersih gitu ya, mungkin langsung terinspirasi. Oke, U-nya ln T artinya DU-nya adalah seperti DT. Yang tersisa dv-nya adalah T pangkat 6 dt. Kita ambil saja si V-nya adalah 1/7 T pangkat 7. Sehingga soalnya kita tulis ulang. Oke. Yang ini tadi tinta warna putih. Yang ini tadi V, yang ini U, kemudian ini adalah V DU. D-nya adalah yang ini. Ini adalah si V tadi. Oke. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan bentuk integral yang ini. Masalah kita cuma ada di sini ya. Masalah kita cuma ada di sini. Gimana cara mengerjakan ini ya? Kita operasikan dulu lah, seperti dengan T pangkat 7 ini jadilah T pangkat 6. Terus masa mengintegralkan T pangkat 6 aja perlu dijelaskan? Kan nggak perlu ya. Dia jadinya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari sini. Yang kalau kita tuliskan hasilnya dia adalah ini. Saya bilang ini enggak apa-apa ya, nggak usah terlalu detail dijelaskan. Kalau kita tuliskan dalam bentuk desimalnya kira-kira adalah 10,083. Itu adalah jawaban dari soal 4. Oke.
Apalagi ini integral parsial berulang. Bukankah tadi integral parsial itu namanya substitusi ganda? Substitusi ganda yang berulang. Wah, numpuk-numpuk berarti. Ya kadang memang begitu ya. Kadang kita perlu menggunakan metode integral parsial itu lebih dari satu kali. Contohnya, langsung contoh saja biar enak jelasinnya. Jadi kita akan menentukan integral tak tentu dari x kuadrat dikali sin x dx. Kita misalkan u-nya adalah x kuadrat, artinya du adalah 2x dx, dan berarti dv-nya adalah sin x dx. Ini menjadi u, yang ini menjadi dv. V-nya kita ambil min cos x, ya nggak ada plus j-nya. Terus kita tulis sebagaimana biasanya. Jadi di sini U dV, ini segini dV sama dengan UV, ini minnya ada di V ya, tapi ya taruh di depan sajalah. Ditambah di sini integral dari dari V du. Cuman bentuknya di sini adalah integral dari V, yaitu min cos x kali du, yaitu 2x dx. Minnya biar convenient, biar enak, saya taruh di depan, dikalikan dengan negatif, dia berarti jadi positif, sehingga dia begini. Lalu 2-nya saya taruh di depan ya, karena menurut sifat linearnya integral tak tentu. Jadinya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya apa? Loh, lah ini kan perlu dieksekusi, perlu dihitung nilainya berapa. Terus kira-kira cara yang paling cocok apa? X cos X. Pakai cara substitusi 7.1 kayaknya nggak bisa ya. Ini saya misalkan U, turunannya min sin. Loh, padahal di sini nggak punya sin. Caranya adalah ya kita selesaikan ini pakai integral parsial lagi gitu ya. Kita tulis di sini yang ini sebagai ini ya. Nanti coba dicek ya, benar nggak ya integral dari x cos x dx itu adalah x sin x ditambah cos x. Kita misalkan jadi integral dari x cos x dx, kira-kira mana yang cocok sebagai siapa ya. Misalkan saya anggap ini u, ini dv, jadi u sama dengan x, du sama dengan dx, lalu dv sama dengan cos x dx, berarti v sama dengan sin x plus c nya nggak saya kasih. Kemudian bisa kita tulis berarti integral dari x cos x dx itu sebagai u dikali v, yaitu si x dikali sin x dikurangi integral dari v, yaitu sin x v du. Du-nya adalah dx. Tuh, sama dengan x sin x dikurangi siapa integral dari sin x? Min cos x. Jadi min sama min saya yang sini dia adalah jadinya plus cos x ditambah c. Tuh, ini jadinya ke sini, asalnya dari situ. Itu artinya itu yang tadi dimaksud dengan integral parsial berulang, kita lakukan 2 kali itu. Sehingga hasilnya adalah kalau kita sederhanakan menjadi ini. Kenapa di sini ada K? Karena di sini kan konstanta. C-nya konstanta sebarang. Saya kalikan 2. Daripada ngomong 2C, padahal 2C juga konstanta. Kalau C-nya sebarang kan 2C-nya jadi sebarang juga. Wes, jadi notasi lain lah. Misalkan C1 atau C2 atau K begini. Artinya adalah seperti itu. Itu untuk contoh 5. Ada lagi ternyata ya, contoh 6. Berulang juga. Saya misalkan U-nya adalah E pangkat X, DU-nya berarti E pangkat X juga, X pangkat X dx. Sisanya dV berarti sin X dx. Kalau dV adalah sin X dx, maka V-nya kita ambil yang paling gampang min cos X.
Sehingga kalau kita tuliskan dalam formula integral parsial, integral dari u dx u dv adalah uv dikurangi integral dari v, yaitu si min cos x. Sini gara-gara minnya ditaruh di depan ini makanya jadi plus ini ya. V du nya tadi adalah e pangkat x dx tadi. Oke, terus sudah selesai ya, tinggal kita mencari nilai integralnya ini. Caranya gimana cari integralnya? Ini kayaknya sama susahnya ini dengan ini ya, yang ini pakai sini, yang ini pakai cos. Caranya ya kita misalkan lagi, misalkan yang kedua, enggak apa-apa wes sama-sama u. Idealnya tidak u, mungkin u yang lain lah, u aksen atau u1 gitu ya, atau u2. Kita misalkan u-nya adalah ini adalah dv ya. Jadi kita peroleh ini. Terus sehingga yang di sini saja ini bisa kita tuliskan sebagai e pangkat x sin x dikurangi integral dari e pangkat x sin x dx. Loh. Lah yang ini dengan yang ini kan sama. Nah, terus gimana? Ya ini diintegralkan lagi, ya jadi ini. Lah yang ini diintegralkan, ya jadi ini. Sudah, nggak ada berhentinya, pusing. Kalau begitu ini nggak ada solusi. Nah, justru karena dia balik ke sini itu malah jadi suatu keuntungan. Kalau ini saya tuliskan ya. Jadi yang ini saya tuliskan ulang. Dia adalah ini, oke? Ditambah siapa? Ditambah ini. Oh, berarti yang segini ini saya taruh ke sana. Jadilah ini. Oke, yang ini sama dengan yang ini dan untungnya ini min. Kalau plus mungkin kalian pusing ya. Karena ini min begini, maka kalau saya pindahkan ke sana kan jadi 2 kalinya. Jadi kita pindah tuh 2 kalinya. 2 kali integral ini adalah e pangkat x dikali sin x min cos x, karena sama-sama punya e pangkat x makanya saya faktorkan begini ya. Cosnya saya pindah karena dia yang min. Biasanya daripada nulis min x ditambah y, saya suka nulis y dikurangi x. Alasannya cuma itu aja. Maka dia ini ditambah c, ini harus ada ditambah c-nya, ada ditambah c-nya karena dia integral tak tentu ditambah c. Sehingga kan yang ditanya ini, ya jawabannya sudah jelas. Tinggal dikalikan setengah saja, tinggal dibagi 2 saja yang ininya. Sehingga jadilah ini, karena c dibagi 2 atau c dikali setengah itu suatu konstanta lain juga, ya wes saya notasikan dengan notasi lain. Di sini adalah k. Nah, kadang integral parsial berulang itu endingnya seperti ini. Jadi kayaknya nggak berhenti ini ya, karena ini masuk ke sana, memuat ini. Kalau diintegralkan ini yang memuat itu dan seterusnya. Ternyata bisa kita temui masa depan yang cerah gitu ya. Jadilah seperti itu. Oke, kabar baik ternyata ya, bukan kabar memusingkan. Selanjutnya adalah rumus reduksi. Apalagi ini rumus reduksi ya. Rumus reduksi adalah gini. Suatu formula yang bentuknya adalah f pangkat n, ini kita fokusnya ke pangkatnya ya. F pangkat n x gx dx sama dengan hx ditambah integral dari fk x gx dx, di mana k-nya kurang dari n disebut rumus reduksi. Kenapa reduksi? Karena pangkatnya sekarang berkurang, maksudnya reduksinya itu di situ. Nah, maka yang seperti ini kita sebut formulanya adalah formula reduksi dari atau rumus reduksi ya. Biasanya kita peroleh rumus reduksi ini kalau kita mengimplementasikan integral parsial. Oke, biar lebih mantap kita coba contoh lah. Turunkan rumus reduksi untuk ini. Integral dari sin pangkat x sin pangkat n x dx. Oke, kita misalkan, jadi kita pakai integral parsial ya, pakai UV. Kita
integralkan, kita misalkan U-nya adalah sin n pangkat min 1x, sehingga du-nya adalah ini turunan biasa ya. Dari sini ke sini saya harap kalian bisa, nggak perlu dijelaskan. Kalau nggak bisa, baca-baca buku lagi kalkulus 1. Terus dv-nya adalah sin x dx. Jadi ceritanya di sini saya buat dia menjadi sin n-1x dikali sin x dx begini. Kenapa harus begini? Ini manuver-manuver yang mungkin kita nggak kepikiran ya. Untuk saat ini kalau kalian menjumpai yang seperti ini, jangan berkecil hati ya. Kalian bisa mengerti jalannya untuk saat ini sudah bagus ya. Kalau sampai kepikiran dipecah seperti itu boleh jadi itu memang bukan porsinya orang yang lagi belajar gitu ya. Jadi yang penting saat ini paham langkah demi langkahnya dulu, itu sudah bagus. Oke, jadi kita buat seperti ini. Ini menjadi U-nya, ini menjadi dv-nya. Sehingga kalau dv-nya adalah sin x dx, v-nya kita ambil yang gampang saja, min cos x. Kalau kita tuliskan ulang, dia menjadi ini, integral parsial. Integral dari UV, U dv adalah VU dikurangi integral dari VDU. Seperti itu. Ini seperti yang kita kenal saja. Mudah-mudahan saya nggak perlu menjelaskan satu persatu ya, sudah memahamkan. Coba kalau dilihat mana yang nggak memahamkan, insya Allah semuanya memahamkan ya. DU tinggal naruh di sini, V-nya min cos x tinggal naruh di sini. Di sini ada min cos x, di sini ada cos x, makanya dia dikuadratkan. Cuman kan negatif, negatifnya ditaruh di luar. Di sini kan tadi dikurangi, jadinya ditambah gitu. Terus kemudian ada n-1 juga, dia kan suatu konstanta. Kalau n-nya suatu bilangan kan, jadi dia bisa keluar dari integral, asalnya dari situ. Kenapa ini terjadi? Ini adalah U, ini adalah U, ini adalah V, V-nya min cos. Terus daripada ini harus kurung gini ya, ini minnya aja taruh di depan. Oke, itu perjalanannya begitu. Sehingga kita peroleh nilainya adalah ini. Ya. Kita peroleh nilainya adalah ini. Atau ini kok agak lambat ya. Kalau kita sederhanakan lagi adalah seperti ini. Tuh, kenapa ini disebut rumus reduksi? Karena semula sin pangkat n, sekarang ini n min 2 ya. Yang ini kan bisa dihitung dengan cara biasa. Kita kalau ada x-nya tertentu tinggal substitusi. Sedangkan integralnya ini yang harus kita integralkan sekarang pangkatnya berkurang, tidak berkurang 1 tapi malah berkurang 2 gitu ya. Nah, ini loh, sebentar. Kok saya tekan escape? Kita oke. Gunanya di mana? Gunanya nanti salah satu contohnya ditunjukkan di contoh 8 ya ini. Gunakan rumus reduksi nomor 7 di contoh 7 untuk menentukan nilai dari ini. Jadi sudah diketahui integral dari sin pangkat n x dx adalah ini. Nah, nanti kita tinggal pakai ini aja, nggak usah ngitung ulang. Jadi kita tulis sin ini tinggal ngopi aja dari yang tadi ya. Ini dikasih batas bawah batas atas, disubstitusikan karena memang integral tentu. Jadi kita pakai yang seperti ini. Ini tadi yang pangkat 2 tadi. Dia formulanya jadi seperti itu. Nah, n-nya ini kita buat secara umum dulu ya, baru nanti kita masukkan n-nya adalah 8. Kita buat secara umum, kita sederhanakan. Kenapa perlu ini? Karena biasanya kalau diginikan lebih sederhana. Kalau sudah diketahui batas bawahnya sesuatu, batas atasnya sesuatu, bisa lebih sederhana. Nah, ini contohnya. Ini jadi 0. Ya. Untuk batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Dia jadi 0. Sudah, kita tinggal
ngurusi yang ini aja tuh. Maksudnya seperti itu. Kenapa harus dieksekusi, disubstitusi dulu di sini. Setelah itu berarti kita peroleh formula ini. N kan ini ya, sin pangkat N X dx adalah N dikurangi 1 dibagi N dikali integral yang sama, cuman pangkatnya sudah berkurang 2. Artinya sin 8x sin pangkat 8x dx adalah 7/8 dari ini tadi. Kan N-nya 8, jadinya 7/8. Dikali integral dari sin pangkat 8 dikurangi 2, sin 6. Tuh. Terus ngapain lagi? Ya dicari, ini kan sin pangkat 6. Bisa kita cari lagi pakai cara di atas. N-1 per N. Tadi N-nya adalah 6 waktu di sini. Ini pangkatnya sekarang 4. Kita lanjutkan lagi. Jadinya adalah seperti ini. Ini kan sin X pangkat 0. Jadinya sin N pangkat 0 adalah 1. Makanya 1 di situ. Integral dari 1 dx dari 0 sampai pi per 2 adalah ya si pi per 2. Sehingga kalau kita sederhanakan bentuk ini menjadi 35/256 pi. Nah, itu jawaban dari contoh 8. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari rumus reduksi yang sudah kita pelajari tadi di contoh 7. Oke. Wah, sudah selesai untuk integral parsial. Dipelajarinya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru karena ini akan kita pakai seterusnya ya di mungkin semester-semester depan, semester-semester mungkin waktu kalian tugas akhir dan sebagainya selalu pakai kalkulus. Jadi nggak ada salahnya pintar kalkulus ya, nggak ada ruginya pintar kalkulus. Memang belajarnya sulit ya karena memang gunanya atau fungsinya banyak besar, hadiahnya besar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semoga nggak lupa-lupa, semoga cepat pahamnya dan awet ingatnya, awet pahamnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.